Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurlaili Muij. NIM saya 1912110024 dari kelas PAI 5A. Tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang diampu oleh dosen Ibu Heldanelis MPD, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Poin A. Pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Isi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Saylor dan Alexander mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. B. Jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama, fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang kedua, konsep. Konsep yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kehususan-kehususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Dengan perkataan lain, konsep merupakan abstraksi dari sekumpulan fakta atau informasi atau stimulus yang memiliki ciri sama. Setiap konsep memiliki nama, definisi, contoh, atribut, dan nilai. Yang ketiga, teori. Teori merupakan penjelasan mengenai hubungan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Teori merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Poin yang keempat, generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang kelima, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang keenam, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang ketujuh, hukum, merupakan teori yang teruji kebenarannya. Yang kedelapan, istilah, yaitu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kesembilan, contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesepuluh, definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang 11, postulat, adalah anggapan dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Poin C, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar.
Kedalaman dan keluasan materi sering juga disebut skop. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ruang lingkup skop materi yaitu waktu, core content, kebutuhan peserta didik, integrasi, kelayakan, memadai atau tidak, sekuensi. Artinya urut-urutan penyajian. Penyajian materi dapat diurutkan dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang mudah sampai yang sulit, sehingga memperkuat bahan kajian yang terkait, prerequisite, kronologis, teori belajar dan pembelajaran dapat mempengaruhi kedalaman dan keluasan materi. Poin D, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama pendekatan fidelity, yang kedua pendekatan mutual adaptif dan enrichment, yang ketiga model pendekatan implementasi. Kurikulum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Model fidelity adalah implementasi kurikulum sesuai dengan desain yang standar. Artinya implementasi kurikulum berorientasi pada rumusan yang telah disusun sebelumnya. Model mutual adaptif adalah implementasi kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tuntunan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Model enrichment adalah implementasi kurikulum dengan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Poin E, langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Konten kurikulum dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapat prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Yang kedua, manfaat atau kegunaan. Adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial.